Shalom adik-adik. Hari ini kita mau ibadah lagi nih. Yuk kita siapin hati kita siapin pikiran kita. Sebelumnya kita mau bacakan Pentakosta ketiga. Teman sekolah minggu, yuk kita sama-sama perkatakan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Aju Sasri. Pentakosta ketiga akan membangkitkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian terhadap Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Terima kasih. Terima kasih adik-adik yang sudah membacakan Pentakosta ketiga. Sekarang kita membacakan Mazmur 91. Mazmur 91 ayat 1-16. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungannya Maha Tinggi dan bermalam dalam naungan yang Maha Kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananmu, Allahku yang kupercayai, sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan melindungi engkau di bawah sayapnya. Engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Kau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1,000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang Maha Tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terlatih kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Kau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan melumpuhkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia di dalam kesesakan. Aku akan melumpuhkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Terima kasih adik-adik yang sudah membacakan Mazmur 91. Sekarang mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat pagi yang indah ini Tuhan. Tuhan, sebentar kami mau mulai ibadah kami Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus yang memimpin dari awal, pertengahan, hingga sampai akhirnya Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus ibadah ini Tuhan boleh berjalan dengan baik ya Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, mari kita angkat pujian Selamat Pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas
Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Ayo adik-adik kita sembah Tuhan, katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Tuhan Yesus, sekarang kami memuji-Mu lebih lagi Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, sekarang waktunya memuji Tuhan. Semuanya bangkit berdiri. Sekarang kakak mau tanya, siapa di sini yang sayang Tuhan Yesus? Angkat tangannya. Kakak-kakak juga sayang Tuhan Yesus. Pastinya Tuhan Yesus juga sayang kita semua. Ayo kita angkat pujian, Yesus sayang kita semua. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Katakan, sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan saya. Sayang semua. Sekali lagi. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan saya, sayang semua. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sayang, 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 disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Katakan glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Nah adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau bersatu di dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami sudah boleh memuji, menyembah Engkau Tuhan sebentar. Kami mau ya Tuhan Yesus mendengarkan firman-Mu. Kiranya Bapa Engkau
berkati setiap kami, Engkau lindungi setiap kami ya Tuhan Yesus. Biar setiap firman-Mu yang diberitakan oleh kakak-kakak bisa kami terima, bisa kami cerna dengan baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Shalom adik-adik, yuk siapkan hati kita, siapkan telinga kita, dan jangan lupa siapkan Alkitab kita ya, karena kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nah adik-adik, firman Tuhan hari ini diambil dari kitab Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Ya, di dalam kitab itu menceritakan mengenai pokok anggur yang benar. Nah adik-adik, di sini kakak punya ilustrasi ya. Di sini kakak punya batang pohon ya dan rantingnya. Nah, adik-adik tahu nggak nih, kalau misalnya ranting ini lepas dari batang, apa yang terjadi? Pasti dibuang. Betul ya adik-adik ya? Kemudian, kalau misalnya ternyata dalam kita menanam pohon, terus ini rantingnya nggak pernah berdaun ya, nggak pernah keluarin daun, terus nggak pernah keluarin buah, maka apa yang terjadi? Pasti dipotong, kemudian dibuang juga. Nah adik-adik, dari ilustrasi tadi kita mau belajar mengenai pokok anggur yang benar. Ya, dalam kitab Yohanes 15 ayat 1 dikatakan bahwa akulah pokok anggur yang benar. Ya. Nah, apa itu pokok anggur? Pokok anggur itu adalah Tuhan Yesus sendiri, sedangkan ranting-rantingnya itu adalah kita, manusia. Ya. Nah, kita sebagai manusia diharapkan bisa melekat sama Tuhan, seperti ranting yang melekat sama batang pohon itu. Nah, adik-adik, saat ini kakak mau kasih nih 4 cara ya gimana supaya kita bisa melekat sama Tuhan. Oke, yang pertama, gimana ya caranya biar kita melekat sama Tuhan? Yang pertama adalah dengan berdoa. Ya, coba deh kakak mau tanya, udah belum adik-adik berdoa setiap hari? Ya, sebelum tidur dan setelah tidur atau sebelum makan, ya sebelum melakukan aktivitas, sudah belum adik-adik berdoa? Nah, apa sih kak, kenapa kita harus berdoa? Ya, berdoa itu penting adik-adik, karena ketika kita berdoa, itu artinya kita sedang berkomunikasi sama Tuhan. Bayangin adik-adik, kalau misalnya adik-adik gak pernah ngobrol sama mama, gak pernah ngobrol sama papa, ya adik-adik gak pernah ngobrol sama saudaranya adik-adik, yang terjadi adalah ya kita gak ngerti, kita gak kenal. Ya bahkan mungkin kalau misalnya papa mama lagi capek, papa mama lagi sakit, kita gak ngerti. Kenapa? Karena kita gak pernah ngobrol. Ya, jadi berdoa itu seperti kita sedang mengobrol sama Tuhan. Nah, yang kedua ya, kita harus baca Alkitab. Ya, coba kakak tanya lagi, sudah belum adik-adik baca Alkitab ya setiap hari? Nah, adik-adik, penting banget ya ketika kita baca Alkitab. Kenapa? Karena di dalam Alkitab itu isinya adalah firman Tuhan. Ketika kita mau baca kitab, nah kita mau coba pahami nih, kira-kira Tuhan itu seperti apa sih gitu ya. Jangan cuma kita taunya, iya Tuhan itu baik, iya Tuhan itu penuh kasih gitu ya. Nah, bacalah Alkitab supaya kita tahu ya, cerita tentang Daniel, cerita tentang Simson, cerita tentang Adam, Hawa, dan lainnya. Nah adik-adik ya, tadi yang pertama adalah berdoa, yang kedua adalah baca Alkitab, yang ketiga adalah melakukan pujian dan penyembahan. Nah adik-adik, ini penting ya, apakah adik-adik sudah melakukan pujian dan penyembahan, atau justru malah adik-adik suka nih dengan lagu-lagu sekuler ya. Belajar ya dari sekarang, nyanyiin lagu rohani ya, lagu gereja. Lakukan ucapan syukur kita lewat pujian kita. Nah adik-adik, tadi yang pertama nih sudah nih berdoa ya. Yang kedua tadi baca Alkitab. Yang ketiga tadi melakukan pujian dan penyembahan. Nah yang terakhir ya dari kakak ya, itu adalah melakukan ibadah yang benar. Ya, saat ini adik-adik sedang melakukan ibadah. Ya, betul sekali. Tapi coba cek nih, apakah pikiran kita sedang melayang-layang gitu ya, atau kita mikirin,
aduh ini kapan selesainya ini firman Tuhan, kapan selesainya, bahkan mungkin di skip ya biar cepat gitu ya. Jangan ya, kita lakukan ibadah dengan benar ya, karena di dalam ibadah itu pasti ada pujian, ada penyembahan, ada berdoa, dan pasti ada membaca Alkitab. Nah yuk coba cek ya, apakah kita ini melekat sama Tuhan ya? Dari mana taunya Miss? Dari mana taunya Kak? Ya dari apakah kita tadi berdoa setiap hari? Apakah kita membaca Alkitab setiap hari? Ataukah kita melakukan pujian penyembahan setiap hari? Atau kita melakukan ibadah di setiap minggu? Sudah belum kita melakukan 4 hal ini? Atau justru nggak perlulah berdoa, apalagi masa pandemi gini, nggak perlulah berdoa, nggak perlulah baca Alkitab gitu ya, karena udah ada khotbah kok tiap hari gitu ya. Atau yang ketiga tadi, nggak usahlah melakukan pujian penyembahan gitu ya, udah nyanyi lagu yang lain aja yang lagi ngetren gitu ya, atau Blackpink dudut gitu ya, atau lagu yang lain gitu ya. Kemudian tadi ibadah, udahlah nggak usah ibadah juga cuma online gitu ya. No adik-adik ya, 4 hal ini itu sangat penting di dalam hidup kita supaya kita bisa melekat sama Tuhan. Ya, ketika kita melekat sama Tuhan, ya di dalam kitab Yohanes 15 ayat 7 dikatakan, mintalah apa yang kamu kehendaki, Tuhan pasti kasih. Asalkan kita mau melekat sama Tuhan. Ya, jadi adik-adik ya, kakak ajak kita semuanya ya untuk mulai hari ini ya, besok dan seterusnya belajar untuk kita mau berdoa. Ya, belajar untuk kita mau baca Alkitab. Belajar untuk kita mau melakukan pujian dan penyembahan. Belajar untuk kita mau beribadah dengan sungguh-sungguh tanpa memikirkan hal yang lain. Tanpa memikirkan habis ini mau kemana, mau ngapain, dan mau apa di mana. Ya, 4 hal ini penting. Kenapa? Karena membawa kita untuk melekat sama Tuhan, membangun hubungan kita sama Tuhan. Ya, kemudian adik-adik, kalau kita itu melekat sama Tuhan, ya seperti ranting, ya nempel sama pohon, mereka pasti akan menumbuhkan daun, kemudian pasti akan berbuah. Begitu pula dengan hidup kita ya, ketika kita melekat sama Tuhan, nempel sama Tuhan, pasti kita akan berbuah. Buahnya apa? Ya bisa kita mengeluarkan kasih, bisa kita mengeluarkan sukacita, bisa kita mengeluarkan damai sejahtera, kesabaran, ya, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, dan kelemah lembutan, serta penguasaan diri. Ya, atau kita bisa bahkan membuat orang lain tuh bertobat ya. Oh, ternyata nih ya si Ani ini anaknya luar biasa ya. Ternyata gara-gara si Ani ini anaknya Tuhan Yesus. Wah, jadi banyak orang kenal Tuhan Yesus gara-gara hidup kita. Ya, jadi kalau kita melekat sama Tuhan, nggak ada lagi yang namanya omongan kotor keluar dari mulut kita. Ketika kita melekat sama Tuhan, nggak ada lagi pikiran yang negatif keluar dari pikiran kita. Ya, dan nggak ada lagi tangan kita melakukan hal-hal yang buruk kalau kita melekat sama Tuhan. Yuk adik-adik, saat ini kakak ajak adik-adik untuk tutup mata, lipat tangannya karena kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini, untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar. Ajar kami Tuhan untuk kami mau melakukan komitmen kami, untuk kami mau berdoa setiap hari, membaca Alkitab setiap hari, melakukan pujian dan penyembahan, bahkan melakukan ibadah dengan sungguh-sungguh ya Bapa. Ampuni kami Tuhan ketika kami masih belum melakukan hal itu sampai saat ini. Tuhan ajar kami untuk kami mau Tuhan melekat sama-Mu sehingga kami boleh bertumbuh dan berbuah, sehingga banyak orang boleh mengenal Kristus di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, berkati aktivitas kami selanjutnya. Kami mau menyelesaikan ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, jangan lupa ya berdoa, baca Alkitab, melakukan pujian dan penyembahan, serta beribadah dengan benar. Bye-bye. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Jangan lupa minggu depan ibadah lagi ya. Selamat hari Minggu.